Selamat datang di sebuah seri di mana teman-teman gue datang buat menceritakan kisah-kisah paling koplak, aneh, menyedihkan, dan bahkan menyeramkan yang pernah dialami karena mereka, tanda kutip, dikenal orang. This is, hah? Mereka bilang apa? Only on Can We Talk? Can We Talk? Mari diperkenalkan dulu dirinya. Sama nama David Beat. Javier Sloy. Pada episode ini yang bakal cerita duluan si David. Jadi tepuk tangan dulu untuk bintang kita di sini. Ntar gue mau kasih salam tepuk tangan di sini ya. Oke. Di episode selanjutnya kita bakal dengar cerita si Javier. Tanpa basa-basi lebih lanjut, langsung aja kita mulai. Halo Fit, apa kabar? Baik. Nah, jadi lu punya berapa cerita hari ini? Ada yang tolol tapi singkat ceritanya. Sama kedua agak WTF bro. Oke. Ketiga WTF banget bro. Oke. Yang keempat tolol WTF. Tolol WTF. Jadi kalau dikasih ranking, yang tolol ini paling ringan. Tolol WTF sama WTF banget. Dimulai dari yang paling ringan dulu. Jadi ini tuh kisahnya tentang seorang petualang dari daerah, gue lupa daerah mana. Oke. Dari luar ibu kota lah. Luar ibu kota dan bukan kota-kota besar seperti Surabaya, Medan, atau Bandung. Bukan yang kayak gitu-gitu. Pada saat timeline itu, gue tuh lagi nyari videographer kebetulan. Gue lagi nyari videographer karena waktu itu gue masih bikin prank kan. Memang masih prank banget nih. Masih kayak prankster gitu. Tahun berapa ini? 2018, gue lupa. Gue bikin lah semacam sayembara looking for videographer. Kayak lu boleh send email segala macam dan lain-lain segala macam. Lu boleh kasih lihat porto lu pernah bikin apa, lu pernah edit apa, atau misalnya lu nggak pernah ngedit apa-apapun, nggak apa-apa. Kayak just try to edit apapun, kasih lihat gue gitu. Gue pengen lihat reels lu lah, show reel lu. Minta tuh, wih datang nih CV gitu-gitu kan. Adalah CV isinya pemenang kejuaraan badminton. Gue yang kayak apa hubungannya gitu kan. Gue mulai emosi kan ya. Soalnya kan gimana ya, kan gue dulu kan bikin prank kan. Nah karena gue bikin prank dan entah kenapa gue dilabeli, yang gue nggak self proclaim, gue dulu dilabeli king of prank kan. Jadi semua orang tuh yang kayak mikir gue adalah yang di video. Meskipun ada miripnya, tapi nggak 100% gue itu seperti video. Ya kan, memang ada miripnya. Memang gue suka kayak pranking somebody gitu dan lain-lain. Dan temen gue ngapain gue masukin minumannya Mr. Muscle yang buat semprot. Iya. Gue dulu kayak gitu. Bentar, Mr. Muscle yang buat semprot jendela. Itu nggak mati temen lu apa? Gue semprot ke wine-nya. Terus temen lu masih hidup sekarang? Jadi kayak minum wine, terus gue ada Mr. Muscle gitu di restorannya. Terus gue semprotin set gitu kan. Abis itu gue kayak, cuy enak banget. Terus dia yang kayak udah mabok gitu kan. Terus yang dia yang kayak, wih, gitu kan. Rasa apa Mr. Muscle-nya? Nggak tahu gue. Gue tahu sebenarnya. Gara-gara buat referensi boleh dicatat nih kayaknya, yang buat pengen menambah rasa wine kalian di rumah ya. Nah, gue tuh kayak gitu orangnya di real life. Yes. Tadi kan gue bilang beda sama konten gue ya. Lebih parah daripada konten gue ya. Lebih parah anjing. Terus. To be fair, gue yang kayak nih biar nggak lu doang, trot gue minum juga. Pantes sampai udah umur segini masih gini otaknya gitu. Anyway, lanjut ke editor nih, mencari videographer editor. Yang badminton itu. Itu habis itu belum ketemu yang pas. Terus tiba-tiba pada suatu hari nih, gue lagi mungkin di parkiran apartemen. Gue lupa banget gue lagi tempat siapa, temen gue. Tapi gue ingat settingannya tuh parkiran. Ini lu pura-pura lupa karena nggak pengen name drop orangnya kan? Enggak. Ceritanya gitu kan? Iya. Ya soalnya lagi rame. Lagi rame orangnya. Oh ya udah. Ya kan? Nah. Jadi gue tahu anjing. Terus. Gue lagi jalan tuh. Gue kalau nggak salah habis beli rokok lah, rokok atau beli susu kacang gitu, nggak tahu, lupa gue pokoknya habis beli sarapan atau ngapain. Tiba-tiba ada orang yang cegat gue, Bang David, gue yang kayak, aduh gitu kan, shock gue. Udah biasa lah, sering kan terjadi seperti itu kayak Bang Javier yang kayak mau foto dong, let's go gitu lah, yang kayak. Pakai BB dong pada zaman itu dong. Nggak BB juga ya, nggak BB juga. Udah datang, gue kira mau foto. Oh ya udah sini, udah pede dia mau foto gitu loh, maksudnya kayak ya udah mau di mana? Terus dia bilang, enggak bang, gue mau kerja sama abang. Terus gue langsung connect. Yang gue mau nyari videographer, editor gitu kan. Terus dia bilang, saya siap bang. Oke. Gue bilang kayak, gue langsung nanya, oke kak kamu, lu bisa apa? Kau bisa apa? Bisa ngedit kak? Udah pernah ngedit bang? Belum. Tapi saya siap. Gue yang kayak, ya, siap dong gimana ya? Kayak gue butuh tahu kesiapan lu tuh apa gitu loh. Jangan saya siap itu siap apa ya? Gue bingung kan. Saya gue lupa daerahnya apa. Intinya dia dari Banyuwangi atau apa gitu. Intinya dia tuh naik bus dari luar pulau
untuk samperin gue karena entah kenapa dia itu tuh intinya nge-search gue banget kayak foto-foto gue, dia lihat tag location di mana segala macam. Jadi dia connecting the dots, dia tuh tahu gue tuh suka di mana dan di jam berapa. Jangan-jangan di rumah dia ada kayak papan tulis gede gitu, ada pin-pinnya gitu. Gue yang kayak aduh. Oke, selain lu siap nih, gue bilang lu keahlian lu apa? Kelebihan dan kekurangan lu apa? Dia bilang, saya juga nggak tahu bang, tapi saya nekat. Oke, gue dalam hati gue yang kayak oke, kasih lah kesempatan. Gue bilang, oke, kalau misalnya gue kasih lu stay di tempat gue, tapi ini ngomong dong ya. Iya. Kalau gue kasih lu tempat untuk stay di tempat gue, habis itu gue kasih lu laptop, lu ngedit sebulan bisa? Nggak bisa. Gue kayak terus lu mau kerja apa? Tapi saya nekat bang. Nekat sih dari Banyuwangi atau mana ke Jakarta pakai pin nyari lu gitu. Iya. Nekat sih. Gue bilang, jadi kamu bisa apa? Gue tekanin lagi. Nggak bisa apa-apa, tapi saya nekat bang. Bagus sih untuk lowongan pembunuh bayaran. Gue nyari editor, gue nggak butuh orang nekat. Gue butuh orang ngedit. Gue bilang, sorry kalau kayak gini nggak bisa. Maksudnya lu samperin gue secara dadakan. Lu juga bisa dibilang, ya gue agak terjebak dalam situasi ini. Gue bilang, ini membuat gue nggak nyaman. Terus saya harus gimana bang? Gue harus gimana ya? Anjir, iya juga ya. Gue yang harus gimana ya? Tapi malah jadi kita bebannya jadi di pihak David ya? Iya, bebannya di gue. Iya. Di gue yang kayak masa lo nganterin balik ke Banyuwangi, bro? Gimana dong? Iya, gue nggak tahu nih di mana ya, anggapnya Banyuwangi gitu kan. Iya. Gue mesti ngapain? Oke, lu di sini stay di mana, ada saudara? Nggak ada bang. Nekat sih orangnya sih. Iya, itu bener dia. sih anjir. Lu nekat lu pulang sekarang gitu. Nah, enggak, dia bilang dia nggak ada ongkos. Semua ongkos terakhir ya untuk nekat nyamperin gue. Nah, gue berusaha meyakinkan dia. Ada kali setengah jam lebih ya stuck gitu kan. Gue juga yang kayak pengen panggil security diusir. Gue juga kayak nggak manusiawi gitu kan. Tapi ini orang mengganggu gue. Gue kasih duit akhirnya. Banyak? Enggak, gue kasih kayak duit gue agak receh gitu loh. Jadi kayak gue habis belanja pakai pecahan 100.000. Jadi ada kayak 50.000 sama 20 ribuan gue kasih semua gitu. Kalau misalnya gue kepikiran lu, kita ngobrol lagi. Gue kasih waktu ya mungkin 2-3 minggu. Gue pengen lihat editan lu, kirim ke email gue. Sampai detik ini nggak ada kabar orangnya. Bentar, gue punya konspirasi teori nih. Jangan-jangan dia YouTuber. Ini konten buat ngeprank lu. Halo guys, jadi pada hari ini gue kepengen nyamperin David Beat. Terus gue pengen pura-pura jadi orang nekat dari daerah. Terus semuanya tuh ada hidden camera gitu. Itu keren sih kalau ternyata begitu sih. Iya, terus kayak title-nya gue nekat bang. Cerita nomor 2 yang tadi lu bilang WTF doang ya? Oh, ini cerita tolol WTF sih. Jadi ini tuh gue lagi di sebuah kota lah. Lagi di sebuah kota, tolong disensor. Gue itu emang lagi ada kerjaan. Dan kebiasaan gue adalah ketika gue keluar kota ada kerjaan, selalu sekalian gue extendin. Iya. Tambahin 2 hari gitu kan. Masa garing banget datang 1 malam pulang gitu kan. Gue pengen besoknya cari makanan khas daerah apa gitu kan. Makanan khas daerahnya ya. Paham. Pada sebuah malam gue diajakin sama temen gue di daerah itu. Malam ini party yuk. Gue ajak temen-temen gue juga. Ya gak ada masalah gitu loh. Gue gak punya temen gue ya kan. Lu ajak temen-temen lu happy gue. Rame kan. Berangkat. Malam itu party kan. Duduk di satu sofa di sebuah nightclub yang agak shady ya, agak ghetto tuh kan. Buka botol. Ini kenapa orang-orang daerah kaya banget? Gue pikir gue lagi party sama gue. Jahat. Lo kira Jakarta doang yang kaya? Enggak gitu. Gue ekspektasi gue adalah karena tempatnya juga enggak yang fancy banget. Jadi gue ekspektasi gue adalah ya minum santai. Gue pengen minum bir doang. Gue pikir datang bir 3 tower. Soalnya emang gue kayak lu mau minum apa? Gue udah tanya. Gue bilang ya bir. Kalau minuman ya paling Jagger. Gue bilang santai aja. Pengen santuy aja gue. Datang pop makalan gue kayak enggak, maksud gue di sini aja jarang gue kayak gitu. BTW harga makalan di sini ya. Terus. Di sini aja gue jarang bisa dibilang sekali mungkin setahun. Wah, emangnya segininya ya party di kota ini? Shock gue. Habis itu kayak Fit, kita jangan di sini, kita ke by the way, gue udah pesenin private room gitu-gitu segala macam buat lu, lain-lain. Masuk gue ke dalam private room gitu kan. Habis itu, datang kayak LC gitu. Terus duduk gue yang kayak, malam ini pecah juga ya. Saya tidak menyangka akan padahal rencananya ngebir ya. Iya, saya tidak menyangka akan sepecah ini ya. Waduh, saya jadi ingin merokok nih sambil cerita, cuman ya pecah juga kan. Gue yang kayak ya udah gue enjoy the party aja namanya juga. Jadi enak. Iya, jadi ends bro gitu kan. Namanya masih single, muda dan berbahaya gitu kan. Ya udah kita nikmati aja apa yang disuguhkan kepada kita gitu kan. Oh iya, betul. Udah, mulai tiba-tiba mulai nggak enak bro. Saya mulai nggak enak dalam artian kayak tiba-tiba Fit. Wah. Hoi. Wah. Haya. Hum. Sa.
luar biasa. Ada apa? Ini kenapa? Gue pengennya santai. Jadinya si kok bagi duo kan? Iya. Jadinya gini. Iya, jadi si kok bagi duo kan. Gue aduh bahaya nih kan. Alkohol aja deh. Iya. Maksudnya iya, tapi gue menghormati yang ada di ruangan. Kalau misalnya gue ditanya gituan gue langsung cabut kan. Wah kayak agak nggak enak kan sosialisasi kan. Ya udahlah gue yang kayak duduk dulu. Gue mencari cara di otak gue gimana caranya gue bisa kabur dari sini. Sikat fit. Sub dibuatin kayak garis-garis gitu lah. Iya. Ya kan. Gue yang kayak saya lagi di mana? Saya mau pulang ya. Tidak. Gue minum aja. Iya. Ngerokok, minum aja. Oh, emang beda. Terus gue yang kayak, maksudnya apa ya? Iya, lu emang beda bro. Gak apa-apa. Kita paham lah. Kayak ini gak apa-apa. Kalau ini guys, jangan ada yang kasih David ya, santai aja. Ya, lagi aman dia. Jakarta. Terus gue yang kayak, apa ya? Habis itu malam itu ya udah gue minum, ngobrol sama cewek gitu kan. Ngobrol sama cewek. Ya udah malam itu berakhir dengan happy. Pulang mabuk, saya tidur. Betul. Emang harusnya begitu. Ya, besok harinya gue tanya temen gue si yang ngajak gue kemarin itu kan. Iya. Ini circle dari mana bangsat gitu. Ini circle bangsat dari mana yang lu masukin gue ini. Gue bilang ini bahaya banget. Gue nggak ada main gini-ginian. Oh Fit, jadi gini banget Fit. Gue sorry gue belum disclaimer lu lah dia bilang. Gue juga baru tahu mereka tuh segitunya sama lu. Segitunya sama lu tuh maksudnya kayak nge-fans gitu? Iya. Jadi mereka tuh nge-fans rame-rame karena mereka saat itu prankster kan. Dan prankster dianggap sebagai ya lu nyali gede, biji lu paling keras se-Indo gitu kan. Ya kan. Rupanya yang ada di otak mereka, gue tuh di Jakarta tuh raja mafia. Oke. Jadi mereka tuh yang kayak, lu mau undang David? Shit, kita biasa minumnya biasa-biasa. Iya, kita minumnya biasa-biasa. Nggak bisa, David nggak bisa dikasih gitu-gituan. Kayak mereka asumsi dari mana? Jadi mereka tuh yang bener-bener keluarin seluruh harta mereka untuk beliin gue Macallan banyak-banyak malam itu. Sama Martel Macallan. Jadi mereka keluarin harta mereka untuk jamu gue. Gue nggak bayar apa-apa kemarin. Bukan kemarin, maksudnya kayak waktu itu. Waktu itu, peser pun gue nggak bayar. Gue mau bayar. Gitu. Bersin bego. Terus gue juga kayak gitu kan. Seneng ya udah. Jadi mereka yang di otak lu adalah lu itu tuh high class. Setiap malam gonta-ganti cewek yang high class. Dan memang makan makanan high class. Minum minuman high class. Dan lu tuh raja mafia. Di kota itu tuh agak jarang mereka itu di circle mereka punya tanda kutip artis ibu kota. Ya kan? Dan kalau misal lu tahu di kota-kota selain Jakarta dan kota-kota besar seperti ya Surabaya, Bali, Bandung gitu segala macam, itu tuh ketika ada artis ibu kota datang ke satu kota itu tuh kayak artis Hollywood datang turun ke Jakarta. Kayak dijamu abis-abisan gitu. Dijamunya abis-abisan. Gue selalu pekerjaan selalu kayak gitu sama klien. Enak, gue bahagia dan kalian profesional, gue senang, terima kasih banyak. Tapi yang gue nggak tahu adalah rupanya ada circle yang seperti ini. Jadi bener-bener gue yang kayak gue baru kayak strike. Baru gini, udah ada apinya. Udah dari sebelah, buru-buru gitu. Udah ada apinya, serius. Gue nggak bercanda. Malam itu tuh gue ngerasa gue di atas dunia gitu. Dan malam itu tuh gue yang saking maboknya, gue yang kayak, gue sampai lu tau kan kalau kadang-kadang lu mabok banget, habis itu lu berkontemplasi tentang hidup lu. Gue tuh yang kayak, tampaknya I'm at the top. Gitu loh, gue tuh yang kayak rupanya ini yang dibilang-bilang orang dengan maksud see you at the top. Dan di kantong gue, di rekening bank gue, duit belum turun. Jadi gue nggak, untung lu dibayarin. Gue nggak ada duit itu bayar bakalan. Gue tuh bilang, bro, gue bayar berapa? Itu buat bacot aja. Iya, untung dia yang kayak, kalau misalnya kayak, Fit sekian, gue balik hotel, gue yang kayak, ini namanya orang hidup di atas kadang di bawah rupanya ini. Gue langsung gitu, langsung berubah kontemplasi. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Oke, yang ketiga ini tuh nggak tahu menurut lu lebih fuck up yang mana, yang 2 atau 3? Menurut gue sih lebih fuck up yang kedua ya. Tapi ini suicide trigger ya.
Oke. Suicide Trigger warning. Trigger warning. Ya. Ini suicide. Trigger warning. Kisah bunuh diri. Ini ya bakal triggering bagi seberapa orang. Tapi balik lagi, ini tuh gue masih muda. 2017 itu tuh berarti 5 tahun lalu ya. 23. Iya benar 23. Pada saat itu pun bisa dibilang gue masih uneducated. Respon-respon gue pada saat cerita-cerita ini pun respon gue pada saat itu. Gue masih lebih uneducated. Gue masih nggak ngerti apa-apa. Belum mengopen pikiran gue. Gue masih stuck dalam bubble society budaya timur Indonesia, Cindo, pada umumnya Medan gitu kan. Jadi ini tuh sebuah kisah tentang seorang wanita yang mempunyai masalah mental yang gue tidak tahu pada saat itu. Jadi gue kenalan di sosial media atau di dating app, gue lupa antara dua itulah. Gue tuh lebih suka sebenarnya lewat dating app, karena gue itu tuh nggak suka pakai followers dan Ngerti. untuk kayak slide in the DMs. Karena meskipun tidak selalu apa ya dapat gitu kan, nggak selalu dapat, nggak selalu kayak PDKT lebih lancar, nggak selalu seperti itu, tapi memberikan leverage kayak followersnya gede, nge-DM gue kenapa gitu kan. Yang kan langsung kayak atau kayak ngapain dia nge-like gue. Ini ceritanya dulu kan? Dulu. Pas followernya belum hilang kan? Belum hilang. Oke. Terus jadinya gue lewat dating app. Nah dating app pun gue foto-fotonya tuh yang gue pakai bukan foto-foto yang di Instagram. Jadi kalau misalnya ada dating app yang ada foto-foto gue yang dipakai itu palsu, anjing, kesel banget gue pakai palsu-palsuin gue. Anyway, keren. Gue bukan yang kayak punya followers, gue berasa artis, gue bukan Justin Bieber juga gitu kan. Ngobrol, ketemu satu cewek. Ngobrol asik nih. Dia berkuliah di salah satu universitas ternama di Indonesia. Bentar, gue bakal beep. Oke, lanjut. Singkat cerita, kita merencanakan rendezvous kita suatu malam itu. Bawa minuman, kayak ngobrol, kayak main game kartu. Maksudnya kayak lucu-lucu lah. Main kartu ya? Ya, gue ke kosan dia. Abis main kartu, buka kartu. Betul. Nah, itu biasa sih. Biasa. Gue ke kosan dia di sebuah daerah yang lu pasti tahu. Gue beep lagi. Oke. Lanjut. Di sebuah kosan yang mungkin lu tahu. Oke. Inilah staycation sebelum ada Suju Leci ya. Mulai enak, terus kayak lampu keterangan nggak sih? Gitu kan. Matiin kayak santai kayak bisa aja lampunya keterangan nggak sih? Ya kan? Terus. Tapi gue selalu kayak intinya kenyamanan. Yang penting konsen. Betul. Yang penting itu konsen, ya kan? Asal ada konsen, aman. Maksudnya konsentrasi pada saat bermain kartu. Iya, betul sekali. Abis ini udah gak bisa digituin masalahnya. Iya. Oke. Abis ini udah gak bisa diputer-puter. Gak bisa diputer-puter lagi ya? Bisa diputer-puter. Oke. Jadi kita sebutnya konsen. Ya, intinya dia udah memberikan konsen. Gue juga konsen. Abis itu, ya udah kayak, hey, do you want cuddle? Nah, cuddle mau ngapain? Gak bisa kan? Bisa. Coba, Jeff. Jadi, cuddle tuh nggak selalu harus ujungnya ke sana. Gimana ya? Bingung juga deh. Ini cuddle ya. Boleh. Iya. Kan biasanya langsung kayak, enggak. Iya. Itu haram. Nah, gitu aja. Gitu aja. Bisa jadi, bisa jadi. Itu kan jatuhnya kan lu mesti konsentrasi juga kan. Konsentrasi kan. Kalau misalnya nggak konsen, lepas jatuh. Iya, bahaya. Kita sebut saja bermain catur. Iya. Abis lu bermain catur gitu kan. Abis gue bermain catur, saya agak puas dong yang kayak, wah, caturnya it's a good game. Iya, it's a good game gitu kan. Rasanya tuh yang kayak, wah, caturnya, it's a good game. Gue nggak salah ngomong. Wah, caturnya kayak, wah, gitu kan. Gue lupa dari catur. It's a good game ya kan. Good game. Nah, ya udah, santuy. Iya. Main HP, ya kan, main HP. Sebat gak sih? Sebat, ya kan. Cigarettes after catur. Betul. Tiba-tiba dia memalingkan badannya, ke arah sana. Gue pikir kayak, panas mungkin kan gitu, terus gerah kan. Malingkan, ya udah, main HP. Santuy. Mulai ngantuk nih kan. Tidur kali ya. Gue kayak tidur kali ya. Itu tuh udah jam 2 pagi gitu kan. Habis itu besok gue kebetulan nggak ada apa-apa. Mulai mau tidur, tiba-tiba gue mendengar suara. Gue yang kayak shit. Pada saat itu lu dengernya kaget serem atau kaget WTF gitu? Gue kagetnya lebih ke shit, kenapa? Kayak adakah yang gue yang salah lakukan selama throughout date night kita? Takutnya gue yang salah, takutnya gue yang kayak sorry tadi gue ngomong apa yang menyakiti lu, yang trigger lu? Kamu kenapa?
Iya. Oke. Kenapa kamu? Apa kamu butuh catur lagi atau apa? Iya, betul. Siapa tahu kurang kan? Rematch mana tahu kan? Rematch nggak tahu, siapa tahu dia butuh rematch gitu kan. Terus Tanya, terus dia bilang, nggak apa-apa. Wih, gitu kan? Aku nggak apa-apa. Iya. ya tipikal. Ini dia nih, dalam hati gue panjang kita malam ini. Singkat cerita, gue berusaha untuk menenangkan dia kayak, hey, come here. Gue bilang, you can talk to me. Apakah yang gue ucapkan membuat lu sakit hati dan terpukul, terlena, terpesona, Ciptaan nih. apapun itu. Dia bilang, Oke. ini bukan masalah kamu, ini masalah aku. Gue kayak, wow, Shit. siapa tahu bisa meringankan. Tapi kalau gak mau share, nggak apa-apa juga. Kayak if you just wanna like cuddle, gue bilang kayak gue temenin. If you need me to be here, gue bakal temenin. Gue temani. Lihat-lihatan aja kan tuh. Ya, lagi diem aja. Habis itu dia yang kayak menyingkir lagi, terus tiba-tiba dia tangannya yang meraih apa gitu, entah gitu. Nggak tahu meraih apa. Oke. Meraih panadol. Enggak, dia meraih ini. Gagang sapu. Enggak, bukan. Gagang sapu. Gak tahu kita. Oh iya bener, gagang sapu. Bisa jadi. Jadi dia ambil gagang sapu, tapi gagang sapunya lumayan tipis ya, berukuran kotak terus gini. Ini apa sih? Ini apa? Enggak dia. Oh shit. Sorry, gue tadi ngiranya lagi random gitu, gue megang gagang sapu. Gagang sapu. Gagang sapu. Oh enggak. Oh, gagang sapu. Oh enggak, bukan gagang sapu. Iya, bukan. Gagang sapunya lagi istirahat. Iya, paham. Ya kan? Iya. Terus dia mulai kayak depan mata gua. Bro, ini dark banget, men. Iya lah. Gua kira bakal lucu-lucuan nih episode. Pak, ini gila. Oke, terus lanjut. Gue lumayan what the fuck gitu, gue kayak Banget. dalam hati gue yang kayak duk gue mesti ngapain? Iya. Ngerti kan? Iya. Karena pada saat itu pun ya kita bisa bilang mental illness sekarang meskipun sekarang jadi tren dan menyebalkan, tapi setidaknya lebih widespread dan orang-orang lebih tahu cara menanganinya. Iya, betul. Tapi pada saat itu di balik lagi kan gue dari udah ngomong kan, gue tuh hidup di keluarga yang society-nya tuh tertutup, gue belum open minded banget. Sekarang juga mungkin belum ya, masih banyak prinsip-prinsip yang gue pegang teguh yang masih kolot juga. Tapi pada saat itu lebih lagi. Gue lihat itu, gue ambil tangan gue juga luka dong. Iya. Ya kan, gue ambil tangan gue luka tapi gue lempar. Gue marah, gue kayak lu apa-apaan, gue bilang gitu. Stop, sini tangan lu. Terus gue liat tangannya kan, gue bilang oh fuck, gue liat tangannya emang udah ada bekas-bekas lama juga. Oke. Dan rupanya gue nggak sadar. Jadi dia itu tuh entah kenapa pakai lengan panjang terus. Iya. Nah itu yang gue nggak sadari. Gue pegangin tangannya kan, gue kayak otakku tolong, gue kayak gue mesti ngapain, gue pegangin tangan terus kayak Itu lagi iya. full. Gue langsung buru-buru sini ke wastafel, terus cuci segala macam, terus gue pakai tisu, gue bilang kayak gue bilang kamu tahan, gue bilang kayak don't do this. Nah, habis itu ya udah akhirnya gue kadang lebih serius lagi gitu kan, gue lebih Serius lagi. lebih serius lagi biar dia nggak macam-macam. Iya. Sudah malam ya kan, saya mulai lemah gitu kan. Oh ini titik terlemah di hari gue nih. Itu tidur besok pagi pulang. Tiba-tiba lepas dia dari gue gitu. Terus gue kayak kebangun supaya dia ambil ada gagang sapu ekstra rupanya. Gue ambil lagi, wah tangan gue udah nggak jelas anjing. Oh shit. Tangan gue juga udah gak jelas, gue lempar, gue bilang kayak stop lakuin ini gini segala macam. Terus dia nangis kan, gue mesti kayak gini biar gue bisa tenang. Dia bilang gitu. Katanya gue nggak bisa kasih tahu lu apa. Habis itu ya udah gue lagi, habis itu dia kayak ini terlalu kecil gagang sapunya. Jadi dia kan ini kan ngekos kan. Di rumah itu aku udah pisang besar. Iya. Oke. Dia punya pisang besar. Kata itu lebih enak, lebih cepet ngocor, dia bilang. Gue yang kayak informasi yang bagus. Yuk tidur malam ini, kita lupakan pisang dan gagang sapumu. Gue tinggal dalam hati gue, gue pengen pulang nih. Iya. Gitu loh. Karena Tapi lu kalau pulang ntar membahayakan buat dia juga. itu dia. Iya. Itu dia. Nah, gue mikirnya gitu. Gue takut dia nanti kenapa-napa. Gue udah mulai ngawang-ngawang, udah mulai ngantuk. Tiba-tiba dalam kegelapan, lu coba semua tutup mata lu deh. Tutup mata. Lu bayangin lu lagi kadal dengan serius, ya. Kadal dengan serius. Udah makin dalam, sudah memasuki alam mimpi. Tiba-tiba ada suara kalimat seperti ini. Jangan tinggalin aku ya selamanya. Masih mabuk banget apa gimana? Apa biasa apa gimana? Gue udah sober di saat itu. Oke, dia nih. Tapi jujur ya, gue melihat insiden gagang sapu langsung sober sih gue bro. Iya, Itu langsung lah. pasti. Itu juga udah sober gue. Tadinya gue udah berpikir untuk menyelamatkan dia. Tapi dengan dia ngomong seperti itu, gue jadi mikir kayak, shit, bukan nyawa dia yang masalah. Bisa nyawa gue yang kena. Pada saat itu, gue masih muda, uneducated, dan lain-lain. Buka mata, gue ambil HP gue, mau ngecas cek. Padahal HP gue sebenarnya baterai penuh. Oke. Pas ngecas, gue langsung
send location ke teman gue, tolong jangan tanya apa-apa, sini sekarang. Gue bilang tolong jemput gue. Dia langsung jawab oke. Dan dia bilang oke, gue kesana. Telepon gue dalam 5 menitan, nanti lu ikutin aja. Habis itu gue taruh HP gue kan. Terus gue balik lagi tidur dengan deg-degannya. Telepon gue bunyi, bentar, HP aku bunyi ya. Iya. Ada apa ya? Siapa yang telepon ya? Halo? Oi, kenapa bro? Enggak, gue lagi daerah ini nih. Ya kenapa? Gue lagi santai gini-gini. Maksudnya kayak santai aja. Iya. Blablabla. Hah? Stanley kecelakaan? Stanley siapa? Gak tahu. Apa? Di SCBD? Waduh, gue kesana sekarang juga ya. Lu jemput gue kesana sekarang. Ya, lu jemput gue kan. Oke. Gue ketawa salah nggak sih? Gue ketawa salah nggak? Ya, ini yang barusannya iya. Ini barusannya iya. Ini enggak. Oke. Lanjut. Stanley kecelakaan. Wow. Gue ngomong kenceng banget kan. Stanley kecelakaan. Dia lagi gini. Stanley. Gawat. Gue harus ke ini nih, Stanley kecelakaan. Gini gimana ya? Terus dia yang kayak agak melas gitu kan. Gue juga yang kayak oh my fucking god. Tapi di satu sisi gue yang kayak kalau gue di sini nyawa gue yang bahaya. Kalau gue santuy banget gara-gara hal ini, gue akan orang tua gue bakal sedih lah. Ini adalah hal bodoh. Udah sedih, ketahuan pula kan, ya kan. Sorry banget. Gue dalam hati gue harus tinggalin lu. Gue caps. Penjemput gue datang. Hah, lu udah di depan. Gue turun sekarang ya. Aku pergi dulu ya. Kabarin aku ya. Aku pasti kabarin. Kamu yang kabarin aku. Nah ini nih, gue memberikan sebuah reassurance lah. Kamu kabarin aku. Aku bakal kabarin kalau misalnya aku udah nyampe. Kamu kabarin aku kalau udah bangun. Gue bilang gitu. Gue tuh pengen memberikan dia sebuah misi kecil-kecilan kayak quest gitu loh. Kayak sub quest. Lu harus bangun. Gitu. Iya benar. Akhirnya malam itu gue pergi menyelamatkan Stanley. Iya. Gue pergi ke tempat Stanley ini kecelakaan nih. Ke tempat Stanley kecelakaan ya. Ke tempat Stanley kecelakaan kan. Habis itu di sana gue nyebat gitu kan. Iya. Nyebat gue cetot-cetot. Wah lu tahu gak tadi cewek? Nggak, gue nggak ke CBD. Gue tidur di kosan temen gue yang nggak jauh dari situ. Besok pagi dia ngabarin gue, ngobrol, dan gue pada saat itu pun gue masih menjaga hubungan baik. Gue nggak ghosting. Gue nggak suka ghosting gitu. Gue lebih baik ngomong. Ini bagus. Hey, sorry, gue suka cewek lain. Atau misalnya kayak, hey, kayaknya gue ngerasa kita cocok kayak daripada kan kasihan kan. Banyak cewek-cewek di Twitter yang kayak udah nggak diposting, dia di ghosting kan. Ya kan. Nah, gue nggak mau memberikan harapan-harapan yang nggak penting. Ya intinya percakapannya makin lama juga makin basi karena memang kita nggak gitu cocok. Gue juga punya baggage gue sendiri. Dia udah punya cowok juga. Terakhir kali gue lihat. Puji Tuhan kalau punya cowok, dan semoga dia sekarang berada di state of mind yang lebih baik. Ya gue berharap sih seperti itu ya. Kalau dia nonton ini, lu pengen bilang apa sama dia? Sorry, gue minta maaf karena gue akui gue pussy pada saat itu. That's it for today. Next week, what can we talk about? Dadah. Anjing bagus banget. Outro dia, what can we talk about, bangsat.